Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Saputri dari kelas 2A Eko. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama ada Schiffman dan Kanu, yaitu studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk dapatkan produk yang akan dikonsumsi. Yang kedua ada Kotler dan Keller, sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga, ada John C. Mowen dan Michel Minor. Studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Konsep perilaku konsumen. Yang pertama ada perilaku konsumen rasional, yaitu tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen. Yang kedua ada perilaku konsumen irasional, yaitu suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi. Selanjutnya, model perilaku konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama, Pavlovian model. Model Pavlovian yang digagas oleh Ivan Pavlov ini terdiri dari 3 indikator, yakni drive, drivers, dan reinforcement. Yang kedua, ada model input, proses, output, model. Input adalah strategi marketing yang dijalankan oleh perusahaan. Sementara proses berhubungan dengan bagaimana seorang konsumen melakukan proses transaksi. Dan yang terakhir, output adalah respon yang diberikan oleh konsumen terhadap produk. Yang ketiga, ada model sosiologi. Model ini mencoba untuk menghubungkan antara perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan terbagi menjadi primary dan secondary society. Pendekatan teori perilaku konsumen. Yang pertama ada teori kardinal. Pendekatan kardinal atau nilai guna merupakan daya guna yang bisa dapat diukur melalui satuan angka. Satuan ukurnya adalah util, diambil dari kata utility. Dalam pendekatan kardinal dikenal 2 ukuran kepuasan, yaitu total utility atau kepuasan total dan marginal utility atau kepuasan tambahan. Total utility adalah ukuran kepuasan total yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang dan jasa. Sementara itu, marginal utility adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi 1 unit tambahan barang. Untuk menggambarkan kurva total utility dan marginal utility, coba perhatikan tabel total utility dan marginal utility atas konsumsi roti berikut ini. Nah, dari data di atas terlihat bahwa saat seseorang mengonsumsi 1 buah roti,
Roti pertama tersebut memberikan kepuasan sebesar 10 util. Kepuasan total terus bertambah sampai dengan roti keempat. Sementara di roti kelima, kepuasan total tidak berubah. Roti kelima ini bisa dikatakan sebagai titik jenuh. Di roti keenam, tambahan kepuasan menjadi negatif, sehingga kepuasan total menjadi menurun. Roti keenam tidak menambah kepuasan, tapi justru mengurangi kepuasan secara total atau utility. Nah, ini gambaran dari tentang kepuasan total utility. Selanjutnya ini ada kurva yang menjelaskan tentang kepuasan tambahan atau marginal utility. Yang kedua, teori ordinal atau ordinal theory. Pendekatan ini menyatakan bahwa kepuasan itu tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan sifatnya bertingkat atau berjenjang, dan hanya bisa dibandingkan. Salah satu kurva yang digunakan yaitu kurva indifferent, yaitu kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua macam barang atau jasa yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Setiap titik dalam kurva ini melambangkan tingkat kepuasan yang tidak berbeda, meski kombinasi konsumsi barang atau jasanya berbeda. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai indifferent kurva, coba perhatikan tabel kombinasi barang berikut. Dalam tabel terlihat kombinasi konsumsi antara pakaian dan makanan. Kombinasi-kombinasi tersebut membuahkan kepuasan yang sama besarnya. Kombinasi A, B, C, dan D tersebut kemudian akan digambarkan ke dalam sebuah grafik, di mana sumbu horizontal mengukur jumlah pakaian, sedangkan sumbu vertikal mengukur jumlah makanan. Nah, seperti ini kurvanya. Kita ambil contoh dari tabel di atas. Saat konsumen mengubah konsumsi dari A menjadi B, konsumen harus mengorbankan 2 unit makanan untuk menambah 1 unit pakaian. Dengan demikian, tingkat substitusi marginalnya yaitu sebesar 2:1. Kemudian, jika konsumen menambah 1 unit pakaian lagi, maka konsumen harus mengorbankan 1 unit makanan. Lalu jika konsumen kembali menambah 1 unit pakaian, jumlah makanan yang harus dikorbankan sebanyak 0,5 unit. Jika diperhatikan, nilai MRS terus menurun. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Iya, Mbak Desti, aku mau nanya nih. Ya. Maksud dari the law of diminishing marginal utility itu apa ya? Oke, langsung saya jawab ya. Oke, boleh Mbak Desti. Maksud dari the law of diminishing marginal utility atau tambahan kepuasan yang semakin menurun. Maksudnya ialah bahwa tambahan kepuasan awalnya akan meningkat, namun kemudian setelah mencapai level tertentu, tambahan kepuasan tersebut akan terus menurun jika seseorang mengonsumsi barang yang sama terus-menerus. Segitu Mbak Gina, apakah sudah cukup? Sudah cukup jelas. Terima kasih Mbak Desti. Sama. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Oke, kesimpulannya, dalam proses pengambilan keputusan pembelian dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen sangatlah berpengaruh dalam keputusan pembelian suatu produk.
Salah satu faktor penting untuk mengetahui perilaku konsumen adalah mempelajari faktor psikologis dari konsumen. Pengambilan keputusan konsumen merupakan proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.